Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama di sini yang dibahas yaitu mengidentifikasi urgensi pemasaran bagi kelangsungan usaha. Yang pertama, urgensi pemasaran. Banyak orang mengira bahwa penjualan dan periklanan berarti pemasaran. Penjualan dan periklanan merupakan bagian dari pemasaran, akan tetapi pemasaran jauh melebihi penjualan dan periklanan karena bertujuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Jika seluruh kegiatan pemasaran dilakukan dengan baik, pelanggan tidak perlu dibujuk dan dirayu untuk membeli. Mereka akan siap membeli, dan jika mereka puas, maka mereka akan membeli dengan cara yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, konsep pemasaran. Memasarkan barang dan jasa tidak hanya menawarkan atau menjualnya, akan tetapi mencakup berbagai kegiatan seperti membeli, menjual dengan segala macam cara, mengangkut barang, menyimpannya, mensortirnya, dan lain sebagainya. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, distribusi barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan pasar sasaran, serta memenuhi tujuan perusahaan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, ada 3 inti dari pemasaran. Yang pertama, apa yang dipasarkan. Yang kedua, siapa yang memasarkan. Yang ketiga, di mana dipasarkan, dan etika dalam memasarkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen bauran dari pemasaran. Nah, apa saja sih hal yang bisa dipasarkan? Nah, menurut Kotler ada 10 hal yang bisa dipasarkan. Yang pertama itu ada barang. Nah, barang yang dimaksud di sini adalah produk fisik yang merupakan bagian terbesar dari hasil produksi suatu perusahaan. Nah, misalnya saja produk makanan, produk mobil, ataupun produk mesin. Nah, seperti bisnis yang kami jalankan yaitu produk permen buah jeli. Nah, yang kedua itu ada jasa. Nah, jasa yang dimaksud di sini yaitu mencangkup dari hasil kerja suatu perusahaan. Misalnya saja jasa penerbangan, jasa perhotelan, ataupun jasa sewa mobil. Nah, yang ketiga itu ada acara event, acara khusus. Nah, yang dimaksud di sini yaitu pemasaran yang mempromosikan acara-acara khusus seperti acara ulang tahun, pentas seni, ataupun pameran. Nah, yang keempat itu ada pengalaman. Nah, pengalaman di sini adalah di mana seseorang itu mampu membuat suatu gagasan ide ataupun memasarkan pengalaman yang telah mereka miliki. Nah, misalnya saja di sini yaitu pemasaran tentang pengalaman mendaki gunung ataupun pengalaman menurunkan berat badan. Nah, yang kelima itu ada orang. Nah, orang yang dimaksud di sini adalah pemasaran selebriti. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dunia hiburan itu merupakan peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Nah, di mana setiap selebriti ini, mereka pasti mempunyai agen ataupun manajer tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada tempat. Nah, tempat di sini yaitu mencangkup para spesialis pengembangan real estate. Nah, selanjutnya itu ada properti. Properti di sini yaitu agen real estate yang bekerja untuk nama pemilik atau pencari properti guna menjual ataupun membeli real estate untuk kepentingan komersial maupun untuk sebagai tempat tinggal. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada organisasi. Organisasi pementasan seni di sini dan semua organisasi itu mereka itu menggunakan pemasaran ini sebagai unjuk untuk memberitahukan khalayak tentang kelebihan yang mereka miliki dan dapat menjadikan tempat sebagai untuk memperoleh dana dan memberitahukan kelebihan yang mereka miliki dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pesaingnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada yang ke-9 itu ada informasi. Nah, informasi yang dimaksud di sini adalah pemasaran informasi. Kita bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
Nah, seperti informasi tentang hasil survei yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah kita membahas tentang hal-hal yang dapat dipasarkan, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa yang memasarkan. Nah, di sini pemasar itu sendiri adalah seseorang yang mencari tanggapan dari pihak lain yang disebut dengan prospek. Nah, menurut KBBI itu sendiri, pemasar adalah seseorang atau badan yang memasarkan barang dagangan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemasar ini adalah jembatan antara produsen dengan konsumen. Nah, imbalan yang didapat oleh pemasar biasanya itu didapat dari produsen, tetapi tidak menutup kemungkinan imbalan yang diperoleh pemasar bisa saja melalui konsumen. Misalnya saja ketika menjual tanah atau menjual mobil bekas. Nah, secara umum pemasar ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Bisa dikatakan pemasar ini adalah berada pada garda terdepan untuk agar perusahaan tersebut dapat maju. Karena maju tidaknya perusahaan itu bisa dilihat dengan sebagaimana bagusnya marketing dari perusahaan tersebut. Karena marketing yang memiliki fungsi sebagai memberitahu kepada khalayak yang ramai bahwa perusahaan ini memiliki produk dan perusahaan tersebut menjual produk tersebut, sehingga ketika perusahaan tersebut ingin maju, maka perusahaan tersebut harus memiliki marketing yang bagus, sehingga pihak marketing ini harus memiliki strategi yang bagus untuk memasarkan produk perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang strategi dan bauran pemasaran. Di mana strategi pemasaran ini adalah upaya menentukan pasar target atau sasaran konsumen dan bauran pemasaran yang terkait dengan upaya tersebut. Strategi merupakan gambaran besar mengenai apa yang akan dilakukan dalam proses memasarkan suatu produk, barang, atau jasa. Di sini produk yang kita tawarkan yaitu berupa permen jeli buah. Yang permen jeli buah ini memiliki macam rasa dan juga menggunakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya, bauran pemasaran ini sebenarnya bauran pemasaran yang kita gunakan yaitu ada 4, yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, dan yang keempat promotion atau promosi. Dimana yang pertama tadi adalah produk. Produk kami di sini memiliki tampilan yang sangat menarik. Maksudnya di sini kita kemas secara semenarik mungkin agar konsumen bisa tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Dan kualitasnya tentu kualitas dari permen jeli buah kami ini adalah kualitas terbaik. Karena di sini kita menggunakan buah-buahan segar dan juga menggunakan pemanis alami sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Kemasan yang kami gunakan yaitu mika berukuran sedang. Keanekaragaman permen jeli buah ini yaitu memiliki berbagai varian rasa, yaitu ada rasa strawberry, ada rasa melon, ada rasa nanas, dan juga anggur. Yang kedua ada price atau harga. Di sini harga yang kita tawarkan dalam permika permen jeli buah ini yaitu sebesar 8.000. Dan yang ketiga place atau tempat. Tempat kita menjual permen jeli buah ini yaitu di sekitaran lingkungan tempat tinggal kami, yaitu dengan cara menawarkan langsung kepada masyarakat. Dan yang keempat itu promotion atau promosi. Promosi yang kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WA, dan Instagram, supaya khalayak ramai atau masyarakat bisa mengetahui produk yang kami jual dan setidaknya bisa membeli produk yang kami tawarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang taktik pemasaran untuk melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya yang berkaitan tentang manajemen pemasaran. Taktik pemasaran yaitu adalah langkah-langkah operasional perusahaan atau pemasar dalam menuju segmen pasar yang dipilih. Menurut Yusanto Dawijaya Kusuma, ada beberapa langkah-langkah yang kita lalui dalam
dalam mengikuti taktik pemasaran. Yang pertama yaitu memastikan calon pembeli potensial kita. Seperti siapa sih yang membutuhkan produk kita itu? Misalnya di sini saya menjual permen jelly, yang kira-kira yang membutuhkan permen jelly ini siapa sih yang makannya. Di sini kami menargetkan adalah anak-anak berusia 5 tahun sampai dengan orang dewasa, karena kita ketahui bahwa permen itu banyak disukai oleh anak-anak dan para kalangan remaja dan dewasa. Dan pembeli kita itu adalah memiliki dana yang cukup, karena di sini harga permen jelly yang kita tawarkan ini termasuk kategori murah. Menurut kami, kalau banyak kalangan yang memiliki dana untuk membeli produk permen jelly kita ini. Dan kategori persaingan kita ini adalah bersama dengan perusahaan permen Yupi. Tetapi di sini ada perbedaan dari produk kami dengan permen Yupi yang beredar di pemasaran. Produk kami ini bahan produksinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau tidak mengandung zat pengawet. Permen jelly yang kami produksi di sini, yang kami pasarkan itu adalah terbuat dari bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet. Karena permen jelly yang kita produksi di sini tidak mengandung pengawet, maka masa kadaluarsanya itu cuma 2 bulan. Taktik yang kedua yaitu mempublikasikan produk atau jasa yang kita tawarkan atau mendekati pembeli potensial. Untuk menawarkan produk kami menawarkannya melalui media sosial dan juga secara langsung terjun ke masyarakat, mendekati masyarakat untuk mempromosikan pada masyarakat untuk membeli produk kami. Kami melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga kami bisa mengirim produk ke luar daerah untuk meringankan ongkir, bisa dipesan melalui Shopee. Taktik yang ketiga yaitu giat menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Di sini dalam menawarkan atau menjual produk, kami giatnya lebih menggunakan teknologi yang ada, dan juga dengan harga yang murah, karena per mikanya itu cuma 8.000 dan itu dalam satu mika itu isinya banyak seberat 100 gram. Langkah keempat yaitu arahkan pembeli potensial pada penutupan order pembelian. Langkah yang kelima yaitu setelah pembeli potensial kita benar-benar membeli atau menggunakan produk atau jasa kita akan membuat pembeli yang sudah membeli itu untuk tetap membeli produk kita dengan menjelaskan apa sih kelebihan dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.